Selamat pagi, salam sehat dan tetap bersemangat. Kembali hari ini kita akan belajar masih tema 7 subtema 1 untuk muatan pelajaran yaitu IPA dan SBDP. Jangan lupa sebelum belajar untuk kita mengawalinya dengan berdoa kepada Tuhan. Untuk hari ini, seperti tadi disampaikan, kita akan belajar IPA dan SBDP. Untuk kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Nah, kita pertama akan belajar mengenal gaya. Kita perhatikan di sini ada gambar bendi, ada pedati sapi, dan pedati kerbau. Nah, Indonesia memiliki keragaman alat tradisional, alat transportasi tradisional. Alat transportasi ini tentu saja memanfaatkan tenaga hewan seperti kuda, sapi, dan juga kerbau. Nah, hewan-hewan tersebut mampu memberi gaya untuk menarik gerobak hingga bergerak. Selain pada alat transportasi, kita juga membutuhkan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya ketika kita melakukan tarikan atau dorongan pada meja atau kursi agar bergerak. Dorongan atau tarikan terhadap benda juga dapat mengubah bentuk. Nah, jadi selain dapat bergerak, tentu saja dapat mengubah bentuk. Perubahan bentuk tersebut dapat bersifat sementara ataupun tetap. Sebagai contoh, ketika kita memeras spons mencuci piring, nah spons itu dapat berubah bentuk ketika kita peras. Tetapi bentuk spons akan kembali seperti semula ketika kita lepaskan. Nah, perubahan bentuk pada spons tersebut bersifat hanya sementara. Contoh lainnya adalah ketika kita membentuk adonan kue. Nah, mungkin ada yang suka membantu orang tua yang membuat kue. Nah, kita dapat menarik atau menekan adonan hingga membentuk apa yang kita inginkan. Contohnya kita membuat kue panada dan sebagainya. Nah, perubahan bentuk pada adonan kue tersebut bersifat tetap. Nah, jadi gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, selanjutnya kita sudah tahu bahwa dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk disebut gaya. Kita memerlukan gaya untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, agar lebih paham, kita dapat belajar kembali dengan melakukan percobaan pada animasi. Nah, mengenal gaya. Tekan tombol mulainya dulu yuk. Halo, kali ini kita akan mengenal gaya. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak dan gaya juga dapat menyebabkan benda berubah bentuk. Pilih satu persatu materinya yuk. Kali ini kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa gaya dapat menyebabkan benda bergerak dengan menggunakan tas dorong. Kita dapat memindahkan tas dorong dengan cara mendorong atau menarik tas dorong tersebut. Mari kita coba ya. Ikuti instruksinya teman. Tekan tombol panah untuk menarik tas. Coba perhatikan Made saat menarik tas dorongnya. Tekan tombol panah untuk mendorong. Coba perhatikan Made saat mendorong tas dorongnya. Nah, tarikan atau dorongan yang Made berikan kepada tas disebut gaya. Gaya dapat menyebabkan tas bergerak. Percobaan untuk membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda dengan menggunakan plastisin. Kita dapat mengubah bentuk plastisin dengan cara menarik dan mendorong plastisin. Mari kita coba. Ikuti instruksinya ya. Tarik dan dorong tanda panah pada sisi-sisi plastisin.
posisinya. Nah, tarikan atau dorongan yang Made berikan kepada plastisin disebut gaya. Gaya dapat menyebabkan plastisin berubah bentuk. Selanjutnya kita akan pelajari macam-macam gaya. Nah, kita sudah mengenal gaya dan melakukan percobaan tentang gaya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat bermacam-macam gaya. Ada yang termasuk gaya sentuh, ada pula gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh terjadi ketika kita bersentuhan langsung dengan benda. Contoh gaya sentuh yaitu gaya otot dan gaya gesek. Sementara itu, gaya tak sentuh terjadi ketika kita tidak bersentuhan langsung dengan benda. Nah, contoh gaya tak sentuh yaitu gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi bumi. Nah, mari kita simak macam-macam gaya dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot terjadi karena adanya tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari otot manusia atau hewan. Tarikan atau dorongan tersebut menyebabkan benda bergerak. Contohnya ketika kita mendorong mobil, seperti pada gambar. Tentu saja kita memerlukan tenaga untuk mendorong mobil supaya mobil bergerak. Nah, tenaga tersebut berasal dari kekuatan otot-otot kita. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi karena adanya gesekan permukaan dua benda yang berlawanan arah. Contohnya ketika kita mendorong kursi. Kursi mudah dipindahkan karena adanya gesekan yang terjadi antara roda kursi dengan lantai. Nah, selanjutnya gaya listrik. Gaya listrik terjadi karena adanya benda yang bermuatan listrik. Gaya listrik dapat berupa aliran muatan listrik. Aliran listrik tersebut membuat suatu benda menjadi bermuatan listrik. Contohnya, lampu bohlam menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Kemudian gaya magnet. Nah, gaya magnet terjadi karena adanya gaya tarik dari sebuah magnet terhadap benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Contohnya paku yang menempel pada salah satu ujung magnet. Nah, terakhir ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi terjadi karena adanya tarikan dari dalam bumi pada suatu benda. Gaya gravitasi bumi menyebabkan semua benda yang ada di bumi bergerak ke pusat bumi. Secara sederhana seperti ini, arah jatuhnya suatu benda pasti ke arah bawah atau tanah. Contohnya buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Nah, selanjutnya pengaruh gaya otot terhadap benda. Kita sudah mengetahui macam-macam jenis gaya. Gaya yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya otot. Gaya otot membantu kita beraktivitas seperti menggerakkan atau memindahkan benda dari tempatnya. Gaya otot juga dapat membantu kita membentuk benda-benda yang lunak. Kita dapat mengetahui pengaruh gaya otot terhadap benda dengan mengamati beberapa kegiatan sehari-hari. Mari kita simak contoh pengaruh gaya otot terhadap benda-benda seperti pada tabel berikut ini. Nah, yang pertama bermain tarik tambang. Nah, gaya otot terhadap benda yaitu bergerak dan berpindah tempat. Nah, gaya otot berupa tenaga diberikan setiap kelompok pada tali tambang. Kelompok dengan gaya otot lebih besar mampu menarik kelompok yang lainnya. Nah, hal itu menyebabkan posisi kelompok lain berpindah tempat. Selanjutnya contoh yang lain yaitu kerbau menarik gerobak. Nah, gaya otot terhadap benda yaitu bergerak dan berpindah tempat. Pengaruhnya yaitu bergerak dan berpindah tempat. Dan ada contoh-contoh yang lain, menggendong tas,
Pengaruh ototnya itu bergerak dan berpindah tempat. Membuat kerajinan tanah liat. Tanah liat yaitu berubah bentuk, pengaruh gayanya. Dan contoh yang lainnya. Nah, demikian materi tentang gaya. Selanjutnya kita akan kembali belajar mengenal notasi balok dan garis melodi. Pertama kita mengenal notasi balok dulu. Kita sudah belajar mengenal notasi angka. Kali ini kita akan mengenal notasi balok. Notasi balok atau not balok adalah cara penulisan not dengan menggunakan simbol-simbol bentuk. Biasanya lambang notasi balok berbentuk bulatan atau bulatan oval kecil. Bentuk notasi balok terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai, bendera, dan kepala not. Not balok selalu ditulis dalam garis paranada. Garis paranada adalah 5 garis horizontal sejajar dengan jarak yang sama. Garis paranada diberi nomor dari bawah ke atas. Garis paling bawah disebut garis pertama dan garis paling atas disebut garis kelima. Not yang terletak pada garis paranada dibaca dari kiri ke kanan. Not yang terletak di sebelah kiri dimainkan sebelum not di sebelah kanan. Penulisan not balok pada garis paranada memiliki aturan tersendiri. Setiap not dapat diletakkan di garis atau di antara garis atau disebut spasi paranada. Jika kepala not berada di garis pertama hingga ketiga, kita perhatikan di gambar, maka tangkai mengarah ke atas. Sebaliknya, jika kepala not berada di garis ketiga hingga kelima, maka tangkai not mengarah ke bawah. Agar lebih paham, kita perhatikan notasi balok dalam garis paranada seperti berikut ini. Nah, kita lihat di garis paranada ini ada antara garis disebut spasi paranada, lalu ada not balok dan garis paranada. Nah, selanjutnya mengenal garis melodi. Sekarang kita sudah tahu bentuk dan penggunaan notasi balok. Selanjutnya kita akan mengenal melodi. Melodi adalah rangkaian nada yang terbentuk karena perbedaan tinggi rendah nada-nada yang digunakan. Secara sederhana, melodi dapat dikatakan sebagai naik turunnya nada. Melodi merupakan unsur pembentuk sebuah lagu yang membuat lagu terdengar menjadi indah. Kita bisa merasakan melodi ketika kita bernyanyi atau mendengar sebuah lagu. Melodi dapat kita ketahui dengan melihat notasi balok sebuah lagu. Jika kita tarik nada atau not dari awal, maka akan dihasilkan sebuah garis melodi. Mari kita perhatikan garis melodi pada penggalan notasi lagu Apuse berikut ini. Apuse adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari Papua. Nah, kita perhatikan garis yang berwarna hijau itu disebut garis melodi. Nah, garis melodi adalah garis yang bergerak naik dengan arah dari nada yang lebih rendah ke nada yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi itu disebut garis melodi. Nah, jika dikeluarkan dari garis paranada akan membentuk seperti pada gambar yang di bawah. Apuse kokondao, jadi garis melodinya jadi seperti ini. Nah, kita sudah tahu cara membuat garis melodi dari sebuah notasi lagu. Sekarang kita akan membuat garis melodi pada lagu daerah, misalnya garis melodi pada lagu Apuse. Sekarang kita akan membuat garis melodi pada lagu Apuse dari Papua Barat. Lagu Apuse ini memiliki tempo sedang loh. Kita simak garis melodi pada lagu Apuse ini yuk.
Tidak sulit, bukan? Selamat mencoba membuat garis melodi, teman. Tinggi rendah nada pada notasi balok. Hai, ayo kita mengenal lebih dalam tinggi rendah nada pada notasi balok. Yuk kita mulai. Teman, yang sedang kalian lihat saat ini adalah garis para nada disertai not baloknya. Pada garis para nada ini terdapat nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Sekarang, dengar dan perhatikan letak not balok pada nada rendah berikut ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Selanjutnya, dengar dan perhatikan letak not balok pada nada sedang berikut ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Selanjutnya, dengar dan perhatikan letak not balok pada nada tinggi berikut ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Hore! Sekarang kita tahu semakin ke atas letak not pada garis para nada, semakin tinggi pula nadanya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Selamat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.